Didera kepanikan. Pemuda berkacamata dengan penampilan yang sangat kusut itu semakin kalut. Matanya mengedar memandang ke sekeliling. Keadaan yang sangat sepi dan gelap membuat bulu kuduknya meremang. Kai menelan ludahnya susah payah, lalu segera melompat turun dari mobil dan berputar membuka pintu mobil di sisi wanita itu duduk. Maaf, ya, Nona. Saya bukannya mau bertindak kurang sopan. Saya hanya mau membantu. Ucapnya dengan nada takut-takut sambil berhati-hati membuka sabuk pengaman yang menahan tubuh wanita cantik itu. Berusaha agar tangannya tidak menyentuh tubuh molek yang mampu membangkitkan birahi laki-laki manapun. Tangan kirinya lalu menyusup ke belakang punggung wanita tersebut, sementara tangan kanannya menyusup di bawah paha. Ya Tuhan, Mak. Mimpi apa aku semalam? Anakmu yang jelek ini menggendong perempuan cantik. Kulitnya sangat mulus, Mak. Kedua tangannya yang gemetar mengangkat tubuh molek tersebut dengan berhati-hati dan jantung yang berdebar-debar. Membuka pintu belakang lalu dengan bersusah payah membopong wanita itu masuk ke dalam. Astaga, Nona makan apa sih? Langsing-langsing begini ternyata berat juga. Serunya bergumam sendiri sambil membaringkan wanita itu pada jok penumpang belakang dengan sangat berhati-hati. Setelah menutup pintu mobil, Kai segera berlari mengambil koper yang tergeletak jauh di tengah jalan dan memasukkannya pada kursi penumpang di samping pengemudi. Melepaskan tas ransel basah dari punggung dan ikut melemparkannya bersama koper. Menutup pintu lalu kembali memutari mobil dan naik duduk di kursi pengemudi. Baiklah, sekarang bagaimana? Tanyanya pada diri sendiri. Jari-jarinya saling meremas. Matanya mengamati setir mobil dan segala apa yang ada di sekitarnya, serta pedal yang berada di bawah kaki. Mendadak jantungnya berdebar kencang. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipis, padahal angin yang berembus sangat dingin dan mampu membuat orang-orang menggigil kedinginan. Baiklah, tenangkan dirimu, Kai. Kamu harus tenang. Fokus. Tenang, tenang, dan tenang. Kamu pasti bisa. Gumamnya bermonolog mencoba menenangkan diri sendiri. Menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Melakukannya berulang kali. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Bukannya tenang tapi tubuhnya malah semakin gemetaran dan berkeringat dingin. Astaga, bagaimana bisa tenang kalau aku sama sekali tak bisa menyetir? Pekiknya mengacak-acak rambut. Membuka pintu mobil, melompat turun dan menendang-nendang ban mobil dengan frustasi. Astaga, ya Tuhan. Kenapa hari ini aku sial begini? Baru sampai saja sudah kecopetan, kelaparan, kehujanan, ditabrak sama wanita mabuk yang cantiknya Masya Allah seperti minta dinikahin ya Tuhan. Dan sekarang, astaga, aku harus bagaimana? Tak tahu harus berbuat apa, lelaki itu malah meluruhkan tubuh. Duduk berjongkok dan bersandar pada badan mobil Porsche mewah keluaran terbaru yang sialnya lagi baru disadarinya jika harga mobil itu pasti sangat mahal, dan ia baru saja memecahkan salah satu kaca jendela. Membuatnya semakin mengacak-acak rambut dan meracau tidak jelas merutuki kebodohannya. Hampir 1 jam lamanya lelaki muda itu berjongkok gelisah dengan mata yang menerawang jauh ke ujung jalan. Berharap ada 1 orang bodoh lagi yang mau berkeliaran dalam keadaan dingin menusuk begini. Sampai akhirnya harapannya terwujud. Dari kejauhan muncul setitik cahaya terang berpendar kekuningan yang semakin mendekat ke arahnya. Segera Kai bangkit berdiri dan melangkah ke tengah jalan sambil melambai-lambaikan kedua tangan di udara meminta kendaraan roda 2 itu berhenti. Tampak laki-laki parubaya berjaket tebal dan menggunakan peci di kepala mengerutkan kening memindai keseluruhan penampilan Kai. Melihat ekspresi bapak itu yang terlihat waspada sekaligus takut padanya, Kai segera memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab bapak itu sedikit ragu. Demi Allah, saya bukan orang jahat, Pak. Ucap Kai cepat. Maaf, sudah menghadang jalan bapak. Nama saya Kai, saya cuma mau minta tolong pada bapak. Ujarnya dengan nada mendesak. Minta tolong? Minta tolong apa? Apa bapak bisa menyetir mobil? Tanya Kai langsung ke inti tanpa berbasa-basi.
Lelaki parubaya itu mengangguk dan mengedarkan pandangan melihat keadaan mobil yang terparkir di tengah jalan. Memangnya ada apa? Ceritanya panjang, Pak. Intinya saya ingin menolong wanita yang berada di dalam mobil itu, tapi saya tak bisa menyetir. Apa Bapak bisa membantu saya membawanya? Membawa kemana? Ke rumah Bapak bisa. Bapak itu sontak terkejut dengan kepala yang bergerak mundur beberapa sentimeter ke belakang diiringi mata yang membulat sempurna. Kamu gila? Ya. Astaga. Saya waras, Pak. Aduh, bagaimana menjelaskannya? Ya. Tapi saya benar-benar tidak tahu mau membawanya kemana. Mungkin saja Bapak bisa menampungnya sebentar. Kasihan, Pak. Dia seorang wanita. Maaf, jika saja dia seorang laki-laki saya tidak akan keberatan. Tapi jika seorang perempuan, maaf saya tak bisa. Bisa jadi fitnah nantinya. Karena istri dan anak saya kebetulan sedang pulang kampung. Apa kata tetangga saya nanti? Bisa-bisa saya dikira main serong dengan perempuan lain. Kalau istri saya tahu, bisa-bisa dia marah dan mengamuk. Untung-untung kalau tidak minta cerai. Bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mengurus Sa? Oke, stop, Pak. Saya mengerti. Tak usah curhat dulu. Kita kembali ke inti. Jadi bagaimana? Bapak mau membantu saya kan? Tanyanya menyelah. Bapak itu menganggukkan kepala. Bapak akan bantu sebisanya. Tapi perempuan itu siapa? Saya tidak tahu, Pak. Tadi dia yang menabrak saya, tapi malah dia yang tidak sadarkan diri. Yang jelas dia sangat cantik. Pakaiannya seksi dan tubuhnya, Masya Allah. Bapak sebagai laki-laki pasti akan kejang-kejang bila melihatnya. Terangkai dengan sangat serius. Kamu jangan coba-coba mau menipu, ya? Apa ini modus baru kalian? Astagfirullah. Demi Allah, Pak. Saya serius. Coba lihat sendiri. Merasa penasaran, Bapak itu mematikan mesin, turun dari motor dan menghampiri mobil lalu mengintip masuk lewat jendela yang telah pecah. Astagfirullah. Kepala Bapak itu refleks menggeleng-geleng. Cantik dan seksi kan, Pak? Kejang-kejang nggak, Pak? Tidak juga. Istri saya tak kalah cantiknya waktu muda dulu. Kilahnya berdehem dan menelan ludah susah payah, lalu segera mengalihkan pandangan. Terus, kenapa dengan jendela ini? Itu saya yang memecahkannya, Pak. Innalillah, pasti biayanya mahal nih. Spontan Bapak itu berucap dengan mata yang mengamati bingkai jendela. Astaga, Pak. Jangan ingatkan itu dulu. Fokus sama wanita ini dulu. Memangnya dia kenapa? Sepertinya mabuk, Pak. Dia bau alkohol. Astagfirullah, anak muda zaman sekarang. Coba bangunkan dan tanya di mana rumahnya. Andaikan semudah itu, pasti saya tak akan pusing begini, Pak. Kalau begitu coba cari identitas dirinya. Itu juga sudah, Pak. Tidak ada apapun. Lalu bagaimana? Itu dia, Pak. Saya juga bingung. Kenapa tidak dibawa ke rumahmu saja? Masalahnya saya gak punya rumah di sini, Pak. Saya baru saja tiba di kota ini dan malah mendapat sial secara beruntun. Itu barang-barang saya saja sudah amburadul begitu, Pak. Kayak menunjuk koper dan tas ranselnya yang basah di kursi penumpang depan. Bapak itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana kalau dibawa ke kantor polisi saja? Bapak yakin dia akan aman di sana? Ya, kamu temani dia di sana. Ya gak bisa, Pak. Saya harus segera sampai di kos sebelum pagi. Kalau tidak ibu kosnya akan menyewakan pada orang lain. Keluhnya. Bagaimana kalau Bapak saja yang menemani di kantor polisi? Lah, kok lempar ke saya lagi? Kamu saja. Duh, sumpah, Pak. Saya gak mau berurusan di kantor polisi. Apalagi saya. Duh, ribet juga.
Dua manusia berjenis kelamin sama tetapi berbeda generasi tersebut sama-sama saling terdiam dan tampak berpikir serius. Bagaimana kalau bawa ke hotel saja, Pak? Usul Kai. Bapak itu memicingkan mata, menatap curiga pada pemuda di hadapannya. Kai spontan menggeleng menyadari isi pikiran bapak itu. Bapak jangan berpikir ke sana. Kalau saya berniat macam-macam, saya pasti sudah melakukannya dari tadi, Pak. Bapak itu kembali terdiam beberapa saat. Ya, sudah. Kita bawa ke hotel terdekat saja. Bapak itu berjalan membuka pintu mobil dan segera masuk duduk di balik kemudi. Kai hendak ikut naik ke atas mobil, tetapi ditahan. Kamu tidak usah ikut naik. Larang bapak itu. Lah, terus? Saya gimana, Pak? Masa ditinggal di sini? Ya, kamu bawa motor saya. Naik motor? Kedua alis Kai saling menaut dalam. Tidak bisa bawa motor juga. Bisa, Pak. Sangat bisa. Kalau motor saya ahlinya. Rosi saja kalah sama saya, Pak. Ya, sudah. Kamu ikut di belakang dengan naik motor. Tapi jangan coba-coba bawa lari motor Bapak, ya. Astagfirullah. Saya amanah, Pak. Barang-barang saya saja ada semua di mobil itu. Justru saya yang harusnya bilang jangan coba-coba bawa lari mobil beserta wanita cantik dan barang-barang saya. Kamu kan ikutin saya dari belakang. Gimana sih? Ya, saya percaya Bapak. Ya sudah, ayo cepat. Bapak itu menyalakan mesin dan langsung melajukan mobil Porsche tersebut. Di belakang mobil mengekor motor butut yang tampak sangat serasi dikendarai oleh pemuda berpenampilan culun dan kusut. Kesialan beruntun.